jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini kalian bisa cari testimoninya, karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa, setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Nah, sesuai dengan request kalian ingin kakak membahas tentang ini ya. Kalian mungkin udah tahu, bisa dilihat, gak kelihatan ya. Ya, jadi intinya ada skenario jadwal si pencatar tahun 2020 yang terdampak COVID-19. Nah, jadi di video kali ini kalian mungkin penasaran ya, ibaratnya kok bisa beredar sih. Ini sih kayaknya slide ya, seperti slide, dan di sini mengatasnamakan BPSDMP 151, di mana BPSDMP itu merupakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang menaungi seluruh sekolah perhubungan, baik itu darat, laut maupun udara. So ya, di sini kakak akan jelaskan. Jadi di sini ada rincian kegiatan si pencatar. Nah, di sini banyak yang keliru ya. Ada rincian kegiatan si pencatar seperti pendaftaran pola pembibitan, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian pendaftaran jalur reguler, pantuhir, pengumuman kelulusan akhir, terus mada tukar, terus masuk kampus. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3 skenario. Yang pertama ada skenario 1, yaitu skenario optimis, kemudian skenario 2 moderate, dan skenario 3 atau pesimis. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya, di yang sudah beredar kakak tidak akan tampilkan, cuma kakak akan jelaskan mengenai rincian kegiatannya dulu. Nah, rincian kegiatan si pencatar ini terdiri dari pendaftaran pola pembibitan. Pendaftaran pola pembibitan itu otomatis pendaftaran online, di mana kalian akan melaksanakan tahap pertama, yaitu tahap seleksi administrasi. Nah, administrasi apa saja yang kalian akan siapkan, kakak sudah pernah buat videonya, silahkan cek aja di channel kakak tidak akan jelaskan lagi. Di sini di skenario pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 30 Juni 2020. Seperti yang kita ketahui bahwasannya nasional atau Indonesia terutama itu katanya pandemi COVID-nya akan selesai pada tanggal 6 Juni. Ya, itu masih perkiraan ya, masih perkiraan. Nah, di sini pendaftaran pola pembibitan di skenario pertama itu dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 30 Juni 2020. Nah, otomatis setelah selesai masa perkiraan itu ya, yang 6 Juni tadi. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi dasar itu tanggal 20 sampai 24 Juli 2020. Nah, ini yang keliru yang kalian baca. Ya, oke lah, di sini di rincian kegiatan tidak dijelaskan ya tahapan-tahapannya. Jadi kita lihat aja. Dari pelaksanaan SKD itu 20 sampai 24 Juli 2020 itu dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian pantohir itu 20 September. Otomatis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, tahapan selanjutnya ini perkiraan bulan Agustus akan dilaksanakan.
Tahapan selanjutnya apa? Ya mungkin aja ada TPA, kemudian psikotes, kesehatan, semapta, dan wawancara. Itu dilaksanakan kemungkinan bulan Agustus. Kenapa di sini tidak dijelaskan? Ya mungkin karena ini masih perkiraan ya, karena masih perencanaan. Dan bisa terjadi, bisa nggak terjadi, tergantung pandemi COVID-19 ini. Makanya jangan kalian ribut, wah semapta nggak ada, wah kesehatan nggak ada, wow psikotes nggak ada, wow TPA dihapuskan. Ya kalian berpikir ulang aja, coba pikir logika ya. Sekolah kedinasan itu tidak melaksanakan tes SMAPTA, tidak melaksanakan tes kesehatan, tidak melaksanakan psikotes. Ya mohon maaf, kalian bisa lakukan itu di universitas umum, bisa. Tapi kalau di sekolah kedinasan ya kakak pribadi pun sebagai alumni kurang berkenan apabila adik-adik calon penerus kakak ini cuma diseleksi melalui SKD. No. Yang mending kalian ikut daftar CPNS saja seperti itu. Bahkan CPNS pun aja ada tes SMAPTA dan tes kesehatan. Dulu kakak waktu tes CPNS, kakak ada tes kesehatan dan SMAPTA. Walaupun kakak alumni. Ya itu logikanya gitu loh. So jangan sampai kalian ribut masalah ini ya, di grup terutama. Jangan bilang, wah gak ada tes kesehatan, wow gak ada tes SMAPTA, wow akhirnya TPA dihapuskan. TPA dihapuskan baru isu ya, baru isu untuk jalur pola pembibitan. Ya untuk reguler ya masih ada lah, ngapain gak ada gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian kalian bisa lihat pengumuman kelulusan akhir itu dilaksanakan setelah pantohir. Ya memang pantohir itu kan penentuan tahap akhir. Kemudian diumumkan pada tanggal 21 September dan mada tukar dilaksanakan 27 September sampai 9 Oktober 2020. Kemudian masuk kampus pada tanggal 10 Oktober 2020. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk skenario pertama. Kemudian mari kita lihat untuk skenario yang kedua. Jadi pendaftaran itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 24 Juli 2020. Ini apabila COVID-19 ini ya diperkirakan selesai bulan Juni ya. Dari perkiraan misalnya tanggal 6 Juni, kemudian masa adaptasi dan masa penyesuaian ya bulan Juli. Kakak lebih masuk akal sih pendaftaran itu dilaksanakan pada bulan Juli. Karena kita sebulan itu masa adaptasi kembali, masa penyesuaian seperti itu. Atau juga panitia harus mempersiapkan lebih matang lagi. Kakak sih lebih setuju dibuka tanggal 1 sampai 24 Juli kalau memang beneran ya COVID-19 ini selesai pada bulan Juni. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi dasar itu dilaksanakan pada 10 sampai 14 Agustus 2020. Nah, ini lebih masuk akal lagi. Kemudian 27 Juli sampai 30 Agustus 2020, 14 Oktober 2020 ini untuk pantohir. Kemudian mada tukar kalian 21 sampai 31 Oktober dan kalian langsung dilantik pada tanggal 1 November. Nah, itu lebih masuk akal sih. Jadi setelah kalian mada tukar, ya kalian dilantik jadi taruna. Ya, itu lebih konkret, oke. Kemudian ada skenario yang ketiga, ini skenario yang pesimis. Yaitu pendaftaran pola pembibitan itu 3 sampai 21 Agustus 2020, kemudian 9 sampai 13 September 2020. Kemudian ada pendaftaran reguler 31 Agustus sampai 25 September 2020. Kemudian pantohir dan pengumuman itu dilaksanakan berurut-urut 27 sampai 28 Oktober 2020. Kalian mada tukar itu 3 sampai 13 November 2020 dan masuk kampus pada tanggal 14 November 2020. Ya nggak beda jauh sih sama yang moderate ya. Jadi cuma beda beberapa minggu. Bahkan dari 1 ke 14 2 minggu ya, cuma beda 2 minggu dari moderate ke yang pesimis. So ya apapun itu dari pemerintah itu kebijakan pemerintah, tapi menurut kakak lebih cenderung sih ke arah yang pendaftaran dibuka pada bulan Juli karena itu tentu lebih siap, lebih matang karena waktu sebulan itu cukuplah untuk mempersiapkan semuanya. Terlebih kan bulan-bulan kemarin memang sudah mempersiapkan karena rencanakan pada bulan April untuk pendaftaran online, minimal web untuk mendaftar online itu udah siap dulu sebelum pendaftaran dibuka. Jadi ya menurut kakak tahapan seleksi dari mulai SKD, TPA, kemudian psikotes, kesehatan, terus SMAPTA serta wawancara ya harus diadakan maksudnya. Mohon maaf, harus diadakan kecuali kalau memang TPA
TPA ya terserah, kalau misalnya TPA dihapus ya oke, kakak setuju TPA dihapus karena sudah dilaksanakan seleksi SKD. Tapi kalau TPA pun nggak dihapus nggak masalah sih, itu kan masuk ke SKB nanti, jadi no problem. Yang penting ini psikotes, kemudian kesehatan, semapta, serta wawancara itu tetap ada, jangan sampai ditiadakan. Kalau ditiadakan ya sama aja dengan, mohon maaf, universitas lainnya itu sama aja gitu. Jadi apa bedanya nanti sekolah ikatan dinas atau sekolah kedinasan dengan universitas lainnya? Terus ada yang bilang kan bisa itu nanti dibentuk di sekolahnya. Ya udah buat sekolah sendiri aja. Simple. Wih. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi kakak ada sedikit ngegas sedikit, ada penekanannya agar kalian bisa menggarisbawahi kata-kata yang kakak gas sedikit, oke? Jadi ya semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi kepada kalian. So ditunggu aja informasi selanjutnya. Makanya bagi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian share link serta komen apa yang ingin kalian tanyakan di bawah. Dan jangan lupa ada promosi di depan tadi, kalian silahkan beli dan cek cara pembeliannya di bawah juga, kakak cantumkan di deskripsi link di bawah. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, ada salah tingkah. Ini demi kebaikan kalian agar kalian tidak ribut di grup. Jangan lupa share video ini dan kasih tahu ke teman-teman seperjuangan kalian, oke? And see you next time. Peace.